Termokimia terdiri dari dua kata, yaitu termo yang artinya panas atau kalor, dan kimia yang merupakan cabang ilmu. Jadi dapat didefinisikan termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perpindahan panas atau kalor dalam suatu reaksi kimia. Perpindahan panas atau kalor ini dapat terjadi antara sistem dan lingkungan. Jadi kita harus tahu dulu apa itu sistem dan apa itu lingkungan. Yang pertama adalah sistem. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian pengamat. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem dan membantu kerja sistem. Contohnya adalah pada reaksi antara HCl dan NaOH dalam suatu tabung reaksi. Ketika HCl dan NaOH bereaksi, akan menyebabkan suhu tabung reaksi menurun, sehingga ketika disentuh, tabungnya akan terasa dingin. Nah, pada contoh reaksi ini, yang menjadi pusat perhatian kita adalah HCl dan NaOH. Jadi, sistemnya di sini adalah larutan HCl dan NaOH, sedangkan lingkungannya adalah tabung reaksi, tekanan udara, dan suhu udara pada tabung reaksinya. Berdasarkan hubungan antara sistem dan lingkungan, sistem ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah sistem terbuka. Sistem terbuka memungkinkan terjadinya perpindahan energi dan materi antara sistem dan lingkungan. Contohnya di sini adalah ketika air panas dimasukkan ke dalam gelas. Perpindahan energi yang dimaksud di sini adalah kalor dari air panasnya dapat berpindah ke lingkungannya, ya, yang mana ditandai dengan dinding gelas di sini yang akan terasa panas. Kemudian materi yang dimaksud di sini adalah berupa uap air yang menguap dari gelas ke lingkungan karena di sini gelasnya dibiarkan dalam keadaan terbuka. Kemudian yang kedua adalah sistem tertutup. Sistem tertutup memungkinkan terjadinya perpindahan energi, tetapi tidak terjadi pertukaran materi antara sistem dan lingkungan. Contohnya adalah ketika air panas dimasukkan ke dalam gelas, kemudian gelasnya dibiarkan tertutup. Nah, perpindahan energi yang dimaksud adalah panas dari airnya akan ditransfer ke lingkungannya, yang ditandai dengan dinding gelas yang terasa panas. Tetapi materi berupa uap air tidak dapat ditransfer dari sistem ke lingkungan karena di sini wadahnya dibuat dalam keadaan tertutup. Yang ketiga adalah sistem terisolasi. Sistem terisolasi tidak memungkinkan terjadinya perpindahan energi dan materi antara sistem dan lingkungan. Contohnya adalah ketika air panas dimasukkan ke dalam termos. Nah, termos ini dirancang supaya panas tidak berpindah dari sistem ke lingkungan, sehingga air yang dimasukkan ke dalam termos ini akan terasa panas. Sedangkan materi berupa uap air juga tidak berpindah dari sistem ke lingkungan karena di sini termosnya ditutup. Energi yang dipelajari dalam termokimia ini dinyatakan sebagai entalpi atau simbolnya adalah H. Entalpi adalah jumlah energi dari semua bentuk energi yang dimiliki oleh suatu zat atau sistem yang terdiri dari energi dalam dan kerja. Sehingga dapat dirumuskan entalpi atau H sama dengan energi dalam atau E dikali dengan kerja atau W. Kerja ini sendiri dapat dicari dari tekanan atau P dikali dengan volume atau V. W ini dapat bernilai positif jika sistem menerima kerja dan dapat bernilai negatif jika sistem melakukan kerja. Sama halnya dengan H dapat bertambah jika sistem menerima kalor dan H dapat berkurang jika sistem melepaskan kalor. Energi dalam atau E ini tidak dapat diukur. Yang dapat diukur hanyalah perubahan energi dalamnya. Sama halnya dengan entalpi atau H, entalpi juga tidak dapat diukur. Yang dapat diukur adalah perubahan entalpinya atau disimbolkan dengan delta H. Sehingga delta H atau perubahan entalpi dapat didefinisikan sebagai besarnya energi kalor yang dibebaskan atau yang diserap dalam reaksi kimia.
Perubahan entalpi ini dapat dirumuskan sebagai jumlah entalpi produk atau HP dikurang dengan jumlah entalpi reaktan atau HR. Berdasarkan jumlah entalpi dan perubahan entalpinya antara sistem dan lingkungan, reaksi pada termokimia ini dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Yang pertama adalah reaksi endoterm. Reaksi endoterm ini adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Jadi dapat dilihat pada gambar, di sini yang dilingkarin adalah semua sistemnya. Sedangkan di luar lingkaran ini disebut dengan lingkungan. Kemudian di sini dapat kita lihat arah panah masuk ke dalam, artinya terjadi perpindahan kalor dari lingkungan masuk ke sistem. Hal ini mengakibatkan suhu di lingkungan akan turun karena kalornya ditransfer ke sistem, sehingga di sini sistemnya akan mengalami kenaikan entalpi, sehingga perubahan entalpinya atau delta H-nya di sini akan bernilai positif. Yang kedua, reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Di sini dapat kita lihat gambar yang ditandai dengan lingkaran ini disebut sebagai sistem. Sedangkan yang di luar lingkaran ini disebut sebagai lingkungan. Kemudian dapat kita lihat pada gambar ini ada panah arah keluar, artinya terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Akibatnya suhu lingkungan akan naik karena menerima kalor dari sistem. Kemudian sistem ini entalpinya akan turun sehingga delta H-nya akan bernilai negatif. Reaksi endoterm dan eksoterm ini juga dapat dinyatakan dalam bentuk diagram. Yang pertama adalah pada reaksi endoterm. Dari diagram dapat kita lihat nilai entalpi produk selalu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai entalpi reaktan. Jadi ketika kita akan menghitung perubahan entalpi atau delta H-nya, dengan rumus H produk dikurang H reaktan akan bernilai lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Karena di sini nilai H produknya lebih besar dibandingkan dengan H reaktannya. Misalnya pada contoh reaksi penguraian CH4. Di sini CH4 terurai menjadi C tambah 2H2 dengan nilai perubahan entalpi sama dengan positif 320 kJ. Jadi dari reaksi ini, hanya dengan melihat nilai perubahan entalpi atau delta H-nya, kita dapat menyimpulkan bahwa reaksi ini adalah reaksi endoterm, karena entalpinya bernilai positif. Yang kedua, pada reaksi eksoterm, dari diagram dapat kita lihat entalpi reaktan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan entalpi produk. Jadi kalau kita mau hitung nilai perubahan entalpi atau delta H-nya, dengan rumus H produk dikurang H reaktan, maka delta H-nya akan bernilai lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif. Karena di sini nilai entalpi produknya lebih kecil dibandingkan dengan nilai entalpi reaktannya. Misalnya pada reaksi pembentukan CH4 dari C tambah 2H2 menghasilkan CH4. Di sini delta H-nya sama dengan negatif 320 kJ. Jadi dari nilai perubahan entalpinya ini kita dapat menyimpulkan bahwa reaksi ini adalah reaksi eksoterm karena delta H-nya bernilai negatif. Oke, sekian untuk pembahasan video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk pembahasan mengenai jenis-jenis perubahan entalpi, kemudian nilai perhitungan entalpi akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya.